Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Farid Dunil Huda, biasa dipanggil dengan Pak Farid. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak harap kalian sudah menyiapkan alat tulis kalian, buku cetak kalian, dan buku tulis kalian. Nah, sekarang sebelum dimulai, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Setelah itu kita akan mulai pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia, yang kedua Matematika, dan yang ketiga adalah SBDB. Nah, sebelum kita awali pelajaran, akan Pak Farid jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah Tujuan kita hari ini yang pertama adalah Bahasa Indonesia, di mana kalian nanti akan belajar mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah Matematika, kalian akan mempelajari tentang perkalian. Dan yang ketiga adalah SPDB, kalian akan mempelajari tentang gerak kaki. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi. Materinya adalah yang pertama. Sebelum Bapak mulai materinya, akan Pak Farid kasih pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, sudah kalian baca? Apa saja wujud benda itu? Coba kalian pikirkan dulu. Wujud benda ada 3. Nah, yang pertama adalah benda gas, yang kedua adalah benda padat, dan yang ketiga adalah benda cair. Benda gas contohnya asap yang dikeluarkan oleh pabrik. Benda padat contohnya kursi yang biasanya kalian untuk belajar, yang kalian gunakan untuk belajar. Yang ketiga, benda cair, contohnya adalah otomatis adalah air. Benda cair. Sekarang Pak Farid ingin kalian perhatikan bacaan yang ada di bawah dan juga difahami, dibaca dengan seksama. Bacaannya yaitu, nah, di dalam bacaan itu coba kalian lihat yang Pak Farid garisi bawah, yaitu ada kata-kata kental, encer, dan bentuknya sama seperti wadahnya. Nah, akan Pak Farid jelaskan. Benda cair memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang bersifat kental, ada yang bersifat encer. Walaupun memiliki perbedaan, tetapi mereka juga memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Betul, bentuknya sama seperti wadahnya. Contoh dari sifat kental dari benda cair, contohnya yang ada di lingkungan kita. Kaca. Benda cair yang encer yang ada di lingkungan kita, contohnya adalah air putih. Nah, contoh benda cair, dia memiliki sifat sama seperti wadahnya. Seperti apa? Nah, jika air ditaruh di dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Jika ditaruh di botol, maka bentuknya akan menyerupai botol. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya. Coba kalian perhatikan. Di layar kalian sudah ada beberapa gelas dan juga benda cair. Nah, kamu perhatikan di situ. Benda cair bentuknya sama seperti wadahnya, yaitu wadahnya adalah gelas. Ada berapakah gelas itu? Yang pertama ada 3, kemudian ditambah dengan 3, dan jumlahnya adalah 6. Nah, dari penjumlahan ini, jika dirubah ke dalam perkalian, bagaimana caranya? Caranya adalah kita hitung dulu. 3-nya kita hitung dulu sebelum merubahnya menjadi perkalian. 3-nya ada berapa? Ada 1, 2. 3-nya ada 2. Kita tulis 2 dikali 3. Sama halnya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi bentuk perkaliannya 2 dikali 3 sama dengan 6. Loh, kok langsung 2, Pak? Karena 3-nya ada 2, maka perkaliannya ditulis 2 dulu, baru dikali 3, sama dengan 6. Nah, sekarang akan Pak Farid jelaskan. Jika ada perkalian yang seperti ini, kalian perhatikan dulu ya gambarnya. 2 dikali 3.
Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, jika perkalian dengan diawali angka 2, maka sama hasilnya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Bilangan mana? Bilangan 3. Bilangan 3 ini kalian jumlahkan menjadi 2 kali. Hasilnya akan 3 ditambah 3. Caranya seperti ini. Jika ada perkalian 2 dikali 3, caranya 3 angka di belakangnya ini dijumlahkan sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3 sama dengan ada 6. Ya. Jika ada perkalian 2 dikali 3, caranya 3-nya dijumlah sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah 6. Jika ada perkalian lagi. Nah, sekarang kita coba perkalian yang lain. Perkalian berapa? 1 dikali 5. Caranya bagaimana? Jika perkalian dengan bilangan depan diawali angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Bilangan yang mana? Bilangan yang ada di belakangnya angka 1. Hasilnya adalah itu. Berapa hasilnya? 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Bilangan itu sendiri. Nah, sudah paham kan bagaimana cara mengkalikannya? Jika belum paham, silahkan kembali lagi ke step yang tadi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Kita sekarang masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu SBDP, melakukan gerakan kaki. Di situ yang pertama, di situ ada gerakan kaki melangkah ke depan. Contohnya bagaimana? Di sini sudah Pak Farid perlihatkan di gambar yang sudah kalian lihat. Itu adalah contoh gerakan kaki melangkah ke depan. Berikutnya, gerakan kaki melangkah ke samping. Nah, contohnya sudah Pak Farid perlihatkan juga gambarnya. Kemudian ada gerakan kaki lutut ditekuk. Contohnya sudah Pak Farid perhatikan juga, sudah Pak Farid perlihatkan juga. Kemudian gerakan kaki diangkat. Nah, dari 4 gerakan itu tadi, itu termasuk awal dari gerakan SBDP untuk gerakan tari. Jadi di rumah coba kalian praktekkan. Mulai dari gerakan awal tadi, yaitu gerakan melangkah ke depan, kemudian gerakan kaki melangkah ke samping, dan yang ketiga gerakan lutut ditekuk, dan yang keempat gerakan kaki diangkat. Di rumah kalian praktekkan untuk melakukan gerakan kaki-kaki tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke evaluasi. Karena tadi sudah Pak Farid jelaskan materinya, sekarang akan Pak Farid kasih pertanyaan supaya kalian bisa mengingat kembali pelajaran apa yang sudah kita lakukan hari ini. Pertanyaannya adalah, kalian perhatikan dulu. Nah, madu adalah benda cair yang bersifat, coba dibaca lagi. Madu adalah benda cair yang bersifat apa? Ayo kira-kira. Nah, betul, bersifat kental. Kemudian pertanyaan berikutnya, sari buah atau yang sering kita dengar dengan nama jus adalah benda cair yang bersifat, salah, bukan kental, tapi jawabannya adalah encer. Jadi benda cair yang memiliki bentuk encer, contohnya adalah jus. Kemudian kamu coba perhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya 2 dikali 6. Kira-kira mana hasilnya? Coba kalian pikirkan dulu. 2 dikali 6. Apakah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8? Atau 6 tambah 6 sama dengan 12? Nah, betul, jawabannya adalah 6 tambah 6 sama dengan 12. Kenapa? Karena 6-nya ada 2 kali. Lanjut. 1 kali 8.
Kira-kira jawaban yang betul apa? Ayo coba kalian pikirkan dulu. 1 kali 8. 1, salah. Karena 1 kali 8 yang betul adalah bilangan itu sendiri, yaitu angka 8. Bilangan 8. Jadi 1 kali 8 yang betul adalah 8. Sekarang kita lanjutkan ke soal evaluasi. Berikutnya, ada 10 soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Cara mengerjakannya yaitu seperti ini. Kalian nanti akan masuk ke dalam situs Google Form seperti ini. Linknya sudah Pak Farid sertakan nanti di bawah, yaitu akan Pak Farid sebarkan di grup WA masing-masing atau di deskripsi video di bawah ini. Nah, cara mengerjakannya itu silahkan kalian ketikkan nama kalian, identitas diri yaitu nama, kemudian nomor absen di kelas kalian, dan nama sekolah. Ya, pastikan semua identitas diri, nomor absen, dan nama sekolah terisi. Kemudian ada soal nomor 1 sampai dengan 10. Silahkan pilih salah satu jawaban yang tepat. Setelah semuanya sudah terisi, silahkan langsung diklik kirim. Nah, seperti itu ya. Nah, sekian pelajaran hari ini. Semoga pelajaran bersama Pak Farid hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.